Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama-sama. Oleh karena itu mari kita awali kegiatan belajar kita dengan melafalkan bismillah dan doa sebelum belajar. Wahid ibn salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, dimudahkan, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Pak ini cek dulu kerapihannya, silakan yang masih belum beres dibereskan dulu mejanya biar belajarnya nanti nyaman dan mudah ya. Kalau berantakan nanti mungkin belajarnya terganggu. Kemudian kalau Pak ini lihat teman-teman yang nggak hadir cuma satu orang ya, satu orang karena izin firman dan satu orang lagi karena ada tugas di luar itu sehingga yang tidak hadir karena izin itu cuma satu. Alhamdulillah anak-anak. Baik, sebelum Pak Deni mulai ke materi kita hari ini, Pak Deni mau bertanya tentang yang kemarin kita bahas, yaitu surat Al-Imran ayat 102 tentang perintah apa anak-anak? Bagaimana perintah? Ayat 102 perintah takwa. Baik, hari ini masih ada kaitannya tentang takwa, tapi dengan surat yang berbeda, yaitu surat At-Taubah ayat 109. Baik ya. Ya, sebelum kita mulai supaya semangat, kita cek konsentrasinya dulu. Siap, tepuk satu. Terima kasih anak-anak, sudah siap untuk belajar ya. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Coba, sebelumnya Pak Deni sampaikan dulu ya, sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak nanti fokus ke tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, maka kita tidak akan sampai. Oleh karena itu, setiap belajar kita punya tujuan. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, anak-anak bisa membaca, menghafalkan, memahami tentu saja surat At-Taubah ayat 119. Insya Allah ayatnya tidak panjang, pendek, tidak sampai satu garis. Kemudian anak-anak itu juga memahami kandungan tajwidnya, nun mati terutama atau tanwin, kandungan tajwid nun mati atau tanwinnya. Ketiga, anak-anak memahami kandungan isinya, pesan yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 119. Dan yang terakhir nanti karena kita hari ini akan melakukan praktek membuat proyeknya, maka nanti anak-anak diharapkan mampu untuk menghasilkan sebuah proyek yang berupa pembuatan teks pidato. Tidak usah banyak sebenarnya karena waktu yang terbatas, pidato singkat saja tentang kaitannya takwa kepada Allah melalui kajian terhadap surat At-Taubah ayat 109. Baik, oke anak-anakku, sekarang kita lihat materi kita. Coba sudah dibuka ya, surat At-Taubah ayat 109. Pada ini ingin minta tolong kepada yang putra dulu. Siapa ya? Dega, coba Mas Dega, tolong dibacakan. Surat At-Taubah ayat 119 diawali ta'awuz dulu. Silakan. Kalau maaf, At-Taubah tanpa bismillah.
khusus atau apa ini cukup tahu kemudian baca. Silakan. Satu lagi yang perempuan oleh Mbak siapa tadi? Mbak anak. Silakan. Arabnya. Baik, sekarang kita bersama-sama. Wahid Inna Salasa. Kalau Mbak Dia baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, salat, salat dan ibadah kamu bersama orang-orang yang benar. Itu ya. Kalau di surat Ali Imran ayat 102 itu peringatan atau ajakan bertakwanya diikuti dengan seruan supaya kita jangan sekali-kali mati sebelum beragama Islam. Kalau di surat At-Taubah lain lagi ya. Nah, karena itu coba sekarang kaitannya dengan kegiatan kita untuk membuat proyek sebuah mutu. Nanti padanya akan disajikan dulu sedikit wawasan tentang takwa. Kembali lagi mengingatkan bahwa takwa itu artinya secara bahasa ada 6. Di antaranya menjaga, kemudian melindungi, hati-hati, waspada, memperhatikan, dan menjauhi. Apa yang kita jaga? Dari perbuatan dosa. Hati-hati dari mana? Dari apa? Dari dosa. Melindungi dari apa? Dari dosa. Waspada terhadap apa? Terhadap dosa. Memperhatikan apa? Memperhatikan terhadap dosa. Kemudian menjauhi dosa. Intinya adalah apa itu? Sebuah sikap di mana kita menjaga, melindungi, waspada, memelihara iman yang ada di dalam diri kita, yang wujudnya yaitu mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan konsisten. Jadi tidak angin-anginan. Hari ini Islam, sekarang Islam, nanti di musola takwa, di luar musola dan ya, sekarang kita lihat sebuah gambar. Tadi ini kan saya dikasih gambar. Nah, ini adalah sebuah fenomena di mana masih terjadi di saat ini. Ya, kondisi apa anak-anak? Apa kira-kira? Tawuran ya. Ini adalah fenomena yang terjadi pada remaja. Remaja. Karena apa kira-kira bisa terjadi? Karena kurangnya pengamalan apa? Takwa. Dia tidak menjaga, tidak hati-hati, tidak waspada terhadap perilakunya. Atau akibatnya, coba apa yang terjadi ketika tawuran? Yang terjadi adalah rusaknya fisik jelas ya pelakunya. Kemudian rusak apa lagi? Fasilitas umum harusnya terjaga rapi, bisa bermasalah jadi rusak, hilanglah manfaat. Apalagi silaturahim bisa memecah belah persatuan. Sebagai warga negara kita harus menguatkan persatuan. Berarti dengan apa? Bertakwa, menahan diri, pandai menjaga lisan, pandai menjaga tangan, kaki, pandangan, telinga, kemudian pikiran, hati. Kurang bertakwa. Nah, sekarang silakan seperti kemarin ya, berkelompok. Yang putri nanti 5 orang, yang putra ada yang 6, ada yang 7. Berkelompok ya seperti kemarin. Ada tugas yang harus anak-anak kerjakan.
Nah, ada 2 tugas ya. Yang pertama adalah tugas kelompok. Ini ada menyusun teks pidato. Caranya, sekarang Pak tunjukkan ya caranya. Nah, ini teks pidato, nanti anak-anak tuliskan temanya. Ini sudah ada petunjuknya, tinggal diisi aja. Kemudian audiennya siapa? Audiennya adalah kalian sendiri, berarti remaja ya. Kemudian apalagi membuat kerangka pidato. Di sini sudah ada kerangkanya. Ada 3 kerangka pidato. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan itu berarti ada salam. Kemudian ada apa lagi? Ada alhamdulillah ya, pujian kepada Allah. Ada sholawat. Nah, itu biasanya untuk pembukaan. Kemudian isinya tentang apa? Tentang takwa. Tadi ada fenomena kejadian apa? Tawuran misalkan. Kemudian kalian kaitkan dengan surat At-Taubah ayat 119. Kemudian berarti solusinya apa supaya kejadian tadi tidak terjadi? Kemudian kalian tuliskan ya sebagai isinya. Di penutup kalian buat kesimpulannya. Nggak usah panjang-panjang. Nanti diisi kalian tinggal buatkan apa? Ada di ini ya, di buku nanti kalian bisa lihat untuk kajian takwa itu apa, kemudian perintah Allah dalam surat At-Taubah itu bunyinya apa, kemudian artinya bagaimana, kemudian kandungannya apa, itu ya. Oke, nanti bekerja sama, kemudian anak-anak bagi tugas, sebagian mengerjakan untuk latihannya ya, latihannya. Nanti sama juga latihannya. Sebagian membantu untuk membuat apa teks pidato, yang lainnya mengerjakan latihan. Nanti di akhir seperti biasa akan ada penyampaian hasil pidatonya. Nanti yang maju cukup 3 orang, ya. Yang maju cukup 3 orang. Tugasnya 3 orang itu ya yang pertama adalah membaca penjelasannya, berarti yang salam, kemudian pembukaan dan lain-lain itu dia sampai penutup. Yang 2 orang apa tugasnya? Yang 2 orang tugasnya adalah yang satu membaca ayat, yang satu membaca arti dengan puitisasi ya, pokoknya bisa-bisakan. Seperti itu ya. Paham toh? Oke, sudah ada tugasnya. Silakan untuk dikerjakan. Ya, silakan. Menampilkan pesan yang baik, pesan yang baik. Ayo nanti siap diisi pembukaan. Baik anak sekalian, waktu kita sudah habis untuk mengerjakan proyek membuat foto tentang takwa. Kaitannya tadi dengan apa itu, bahasa kita ada klarifikasi gambaran tentang adanya fenomena ketakutan. Nah itu berarti kan mencerminkan ketiadaannya takwa dalam sehari-hari. Sekarang yuk kita tampilkan dari kelompok 1 yang putra, silakan sudah siap, silakan maju. Ya, satu orang. Ayo silakan baca aja salam depan. Ceklah. Saya baca betul. Jangan deket-deket Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tampilannya kelompok 1 coba Mas Hafiz apa bagaimana komentarnya, sudah baik atau belum? Sudah baik? Masya Allah. Kita lanjut ke kelompok yang putri. Ayo Mbak. Siapa yang mau ambil? Tadi sudah latihan pelatih pakai sebenarnya. Oh, silakan kenalan. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Pada hari ini kita akan menyampaikan salah satu tema orang bertakwa bersama orang yang benar. Kata asal diri pada Al-Taubah ayat 1 yang berkata bahwa semakin pertama dan kenal adalah mulai berkumpulkan kenyataan menggunakan diri sendiri pengakuan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap tiga orang yang bersangkutan penerimaan taubat mereka. Dia berdoa, mereka adalah Masih, Malik, Bilal bin Umayyah dan Umar bin Abdulaziz dan semuanya dari kalangan kaum besar. Diterima dari Al-Taubah ayat 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Husnul tanggapannya? Apakah sudah baik penyampaian? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sekarang kita coba untuk mengevaluasi dan merefleksi kegiatan kita hari ini. Yang pertama untuk evaluasi ya. Tadi dari kelompok 1 secara konten dari mulai pembukaan, isi dan penutup ada yang kurang di penutupnya ya. Penutupnya kurang adanya kesimpulan. Jadi masih kurang sedikit gitu ya. Kemudian kalau dari segi penyampaian itu masih kurang PD yang jelas, kurang PD-nya. Kemudian penyampaiannya masih kurang karena nggak PD, akhirnya yang lain pun menjadi menurun, misalkan kejelasan ucapan dan sebagainya kurang juga, itu ya. Kemudian berarti penting adanya PD ketika menyampaikan, percaya diri. Yang kita sampaikan kita harus percaya akan yang kita sampaikan, itu ya. Nilai yang harus kita tanamkan. Kemudian dari kelompok 2, dari segi konten tadi belum langsung masuk ke masalah, ke inti tentang takwa, terutama menyangkut ayat yang kita bahas atau bahnya ada di akhir, malah menjelaskan bla bla bla, kemudian nanti ayatnya di akhir, kemudian kesimpulannya sekali lagi, mengambil kesimpulan itu penting. Kemudian contoh-contoh takwa di kehidupan sehari-hari juga tadi belum diulas, ya, belum diulas. Baik, itu kira-kira anak-anak yang dapat kita jadikan renungan yang menjadi bahan evaluasi kita dan refleksi kita. Bagaimana kira-kira, apakah pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua? Semoga dengan pengalaman anak-anakku belajar membuat teks pidato itu akan tertanam nilai-nilai takwa dalam diri kita. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya Pak Dede akan sampaikan untuk kegiatan minggu depan. Kita masih temanya tentang takwa, tapi dengan ayat yang berbeda. Dengan ayat yang berbeda. Insya Allah minggu depan kita akan belajar dengan model pembelajaran differentiated based learning. Oke. Insya Allah akan kita lakukan minggu depan dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk dapat melakukannya. Amin ya robbal alamin.